Dan saudara-saudara, kita ada di dalam tema yang baru untuk 2 bulan ke depan ya. Kita ada dalam tema yang baru dan tema kita, media boleh bantu saya untuk tampilkan. Ya, tema kita adalah kebangkitan otoritas. Amin, kebangkitan otoritas. Saudara, biar tema ini menjadi sebuah penutup ya bagi perjalanan kita di tahun ini. Kita udah lewati banyak tema ya saudara, ada kebangkitan hati, ada kebangkitan identitas, ada kebangkitan hubungan ya saudara ya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan otoritas. Dan kita menutup tahun ini dengan penuh kemenangan. Kita akan menutup musim tahun 2024 ini dengan penuh pengharapan untuk hari-hari yang ada di depan kita di tahun 2025 saudara-saudara. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, media bisa bantu tampilkan yang terjemahan The Passion Translation. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, kemudian Yesus mendekati mereka dan berkata, semua otoritas di alam semesta ini sudah diberikan kepadaku. Sekarang pergilah di dalam otoritasku dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk setia mengikuti semua yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan jangan pernah lupa bahwa aku menyertaimu setiap hari, bahkan sampai akhir zaman. Saudara, ini terjemahan The Passion Translation dikatakan ya, kepada Yesus hari itu diberikan semua otoritas di alam semesta. Setelah dia menang ya, salib dan kebangkitannya membuat dia menang. Sekarang segala otoritas yang tadinya itu diberikan oleh Adam kepada iblis ya saudara. Karena dia mempercayai sebuah kebohongan, Adam kasih kepada iblis. Yesus datang untuk merebut kembali. Sehingga ketika dia mati, dia bangkit ya. Ketika dia mau naik ke surga, dia ingatkan kepada murid-muridnya, dia bilang sekarang semua otoritas sudah diberikan kepadaku. Sekarang pergilah di dalam otoritasku dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika dia ambil kembali otoritas itu, sekarang otoritas itu dia berikan kepada saudara dan saya. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang seringkali kita nggak sadari saudara. Kita hanya menyadari apa yang ada di tangan kita. Ya, berkat-berkat Tuhan, pekerjaan gitu ya saudara. Tapi Tuhan memberikan kita sebuah otoritas. Dan inilah hal yang kita dapatkan ketika Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Untuk itulah dia datang ke bumi, dia menangkan semuanya ya untuk merebut kembali otoritas, dan setelah dia dapatkan otoritas itu dia berikan kembali otoritas itu kepada kita. Kita lihat arti otoritas ya, kita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya saudara. Otoritas adalah sebuah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Ya, otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada manusia, kepada kita ya, yang memungkinkan kita untuk menjalankan fungsi kita. Kemarin kita lihat contoh yang belum lama ini ya saudara, Pak Prabowo ya saudara baru saja menjadi presiden kita ya selanjutnya. Saudara, sebelumnya Pak Prabowo tidak bisa membuat perubahan-perubahan di bangsa ini. Begitu juga dengan menteri-menterinya. Tapi begitu dia menerima otoritas, dia bisa mengubahkan segala sesuatu. Hari ini banyak aturan-aturan yang diubah dan kita akan lihat ke depannya gitu ya saudara ya. Menteri-menterinya juga buat keputusan-keputusan yang baru ya saudara, yang mungkin berubahnya sangat
drastis gitu ya saudara. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka punya kekuasaan yang sah. Ya, yang diberikan karena sebuah penugasan. Saudara dan saya hari ini kita menerima penugasan dari Tuhan. Sehingga kita punya kekuasaan yang sah. Untuk apa? Menjalankan fungsi kita. Ya, next slide, media bisa bantu saya. Otoritas datang dari sebuah penugasan. Kuasa datang dari sebuah hubungan. Amin. Ya, saudara, otoritas datang dari sebuah penugasan, kuasa datang dari sebuah hubungan. Kalau saudara di kantor punya pimpinan, ya, pimpinan saudara minta tolong sama saudara untuk pergi atas nama dia, ya, ke suatu tempat, mungkin membawakan dokumen yang penting, yang berharga, yang rahasia. Berarti saudara punya kuasa untuk bertemu dengan orang yang dituju itu. Kenapa? Karena saudara pergi atas penugasan yang diberikan oleh pimpinan saudara. Ya. Jadi saudara diberikan namanya otoritas. Nah, hari ini kita akan menutup tahun ini dengan menyadari apa yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Dan itu namanya adalah sebuah otoritas. Dan gini saudara, satu hal yang kita mau belajar pagi hari ini adalah sebuah kata. Sebuah kata yang sederhana yang seringkali ada di pikiran kita, seringkali keluar dari mulut kita. Kata itu adalah gini, ah Tuhan. Saudara pernah ngomong gitu? Ah Tuhan. Tuhan misalnya mau bilang, kamu diberkati. Hari ini kita dapat firman Tuhan, kamu disembuhkan. Saudara, pernah gak kita meragukan dan berkata, ah Tuhan. Oke. Nah, saudara-saudara, sebelumnya kita lihat dulu Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sebelum kita belajar otoritas, hari ini kita mau belajar dulu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Nah, sekarang pemilihan itu bukan menurut kita, saudara. Pemilihan itu menurut Tuhan. Karena kalau menurut kita, kita punya kriteria. Kita punya alasan, kita punya karena aku begini gitu ya. Saudara, masalahnya hari ini pemilihan yang diberikan kepada saudara dan saya untuk kita bawa otoritas itu bukan karena kita. Siapa yang memilih? Tuhan. Bukan kamu, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara, karena ini adalah pilihan Tuhan, berarti ini hak Tuhan. Selanjutnya saya tulis di sini dikatakan bahwa kita tidak bisa menjelaskan hari ini kenapa Tuhan memilih kita. Kenapa? Karena kriterianya tadi bukan kriteria kita. Gak bisa dijelasin saudara. Kenapa hari ini kok saya jadi anak Tuhan? Kenapa Tuhan kasih saya otoritas untuk saya melakukan apa yang saya sedang kerjakan hari ini? Saudara, ada banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan hari ini. Mengapa Tuhan memilih kehidupan kita? Kenapa kita nggak bisa jelaskan? Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ketika Tuhan datang ya kepada Samuel, Tuhan suruh Samuel, lantiklah seorang raja bagiku. Masalahnya hari itu Raja Saul masih memerintah saudara. Sehingga sebuah resiko yang besar untuk Samuel datang dan pergi ke rumah Isai dan berkata bahwa aku akan melantik seorang raja bagi Israel. Ya. Nah, di sini kita lihat
Tuhan bilang sama Samuel, pesan Tuhan buat Samuel. Tetapi Tuhan berkata, ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan melihat wajah atau tinggi badannya. Sebab aku tidak memilih dia. Aku tidak menilai seseorang seperti cara manusia menilai. Manusia menilai berdasarkan penampilan luar saja, tetapi aku menilai isi hatinya. Manusia menilai yang di luar. Manusia menilai apa yang ada di tangan kita. Apa yang kita punya, kemampuan kita. Tapi Tuhan menilai apa? Isi hati. Masalahnya gini saudara, kita sendiri gak bisa menilai isi hati kita loh. Katanya, hati ini seperti air yang dalam, tapi orang yang pintar, orang yang berhikmat tahu menimbanya. Artinya tidak semua orang bisa menimba isi hatinya yang begitu dalam, saudara. Tapi hitungannya Tuhan adalah hati. Jadi kalau hari ini Tuhan mau mengutus saudara dan saya, memakai kita hari ini, ya, yang Tuhan lihat bukan penampilan luar. Yang Tuhan lihat bukan yang kelihatan mata, bukan kriteria manusia. Hari ini yang Tuhan lihat adalah hati kita. Amin. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12, Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, ada hal yang menarik yang kita lihat hari ini. Ya tadi, seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan itu menunjuk kita. Mengapa Tuhan memilih kita. Mengapa kita ada hari ini di dalam mungkin pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan hari ini. Kenapa kita ada di situ seringkali kita tidak mengerti. Ya. Dan Tuhan datang kepada Gideon bukan ketika Gideon siap. Bukan ketika Gideon lagi rohani-rohaninya. Gideon lagi banyak doa. Gideon lagi rajin ke gereja. Gideon lagi mempersembahkan korban yang luar biasa. Bukan karena itu saudara. Tuhan hari itu datang kepada Gideon. Dikatakan Gideon ini lagi mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ini tempat yang seharusnya enggak saudara? Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tempat seharusnya, bukan tempat yang seharusnya. Kenapa? Karena memang hari itu Gideon sedang bersembunyi dari tentara Filistin. Ya, karena semua hasil bumi bangsa Israel hari itu, mereka baru, ibaratnya mereka baru mau nuai, udah ditungguin saudara sama orang Filistin. Kenapa? Nggak boleh ada yang lewat, semua dibawa sama orang Filistin. Jadi hari itu mereka nggak punya penghasilan sedikit pun. Apa yang Gideon lakukan hari itu, dia harus mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Karena orang gak akan cari tempat pemerasan anggur hari itu. Ya, untuk mencari gandum mereka akan cari di tempat gandum. Ya, sehingga Gideon hari itu sedang bersembunyi. Ya, tapi Tuhan datang ketika Gideon sedang bersembunyi. Saya mau tanya saudara, orang yang bersembunyi itu orang yang takut apa orang yang berani? Takut. Tapi kita lihat tadi balik ayatnya ya. Tuhan menyapa Gideon dengan sebuah sapaan yang mengagetkan hati Gideon. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Lah ini lagi ngumpet, lagi ketakutan. Waduh, jangan sampai ketahuan. Tiba-tiba Tuhan datang dan menyapa dia. Tuhan bilang kamu pahlawan yang gagah berani. Bertolak belakang gak saudara? Bertolak belakang. Sangat bertolak belakang hari itu. Tapi Tuhan itu memang Tuhan yang
seringkali bertolak belakang dengan pemikiran kita, saudara. Amin. Apa yang hari ini saudara pikirkan tentang kehidupanmu, tentang keadaanmu, seringkali Tuhan bertolak belakang ketika Dia hendak memanggil kehidupan kita. Tempat-tempat terlemah dalam kehidupan kita, justru itu adalah tempat-tempat terkuat yang Tuhan tahu itu ada dalam kehidupan kita. Ini Gideon lagi paling takut nih saudara. Tapi dibilang kamu adalah orang yang gagah berani. Nah kita lihat hari ini jawaban Gideon. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepada Tuhan. Nah, oke. Boleh media tampilkan? Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lihat ya saudara, kata-katanya apa? Ah Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, kok kita diperbudak? Kok cerita itu cuma dulu, mujizat cuma dulu, sekarang kok gak ada mujizat buat kehidupanku. Gitu loh saudara. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Oke. Sekarang kita lihat ayat 15. Jawab lagi Gideon. Ya, ini perdebatannya agak panjang. Tetapi jawabnya kepadanya. Apa? Ah Tuhanku. Ah Tuhan lagi ya. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Yang pertama tadi dia salahin Tuhan saudara. Ah Tuhan, kalau Tuhan menyertai, kenapa yang kejadiannya sekarang kita diperbudak? Oke, Tuhan enggak bilang pokoknya tetap aku akan utus kamu, pergilah dengan kekuatanmu. Habis itu dia kasih alasan lagi, ah Tuhan, aku ini yang paling kecil loh Tuhan. Kaumku ini adalah yang paling kecil. Suku Manasye, saudara pernah dengar suku Manasye? Jarang ya. Suku Lewi, Yehuda ya, itu itu suku-suku yang ngetop gitu. Suku Manasye itu suku yang ya kita mungkin hari ini setelah baca ini kita bilang oh ada ya suku Manasye gitu ya saudara. Udah suku itu kecil dibilang dia yang paling muda di antara kaum keluarganya. Oke. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudara, hari ini mungkin kita punya banyak tadi, ah Tuhan, kita punya banyak, ah Tuhan. Ah Tuhannya mungkin kita salahin Tuhan, habis salahin Tuhan kita lihat diri kita yang kecil, lihat ketidakmampuan kita. Ya kenapa? Karena ya saudara terkadang kita itu punya banyak pemikiran kita punya banyak pertimbangan kita. Sehingga kita sulit untuk say yes sama Tuhan. Sulit untuk berkata iya sama Tuhan. Harus berdebat dulu gitu. Kenapa ya tadi kita punya pemikiran, pertimbangan, kita punya keberatan kita punya ketidakmengertian kita hari ini. Yang kita mengerti hari ini terbatas, yang kita mengerti hari ini sangatlah kecil saudara. Sehingga dalam ketidakmengertian kita, dalam cara berpikir kita yang terbatas ini, seringkali kita meragukan Tuhan dan berkata, ah Tuhan, ya yang lain aja lah Tuhan.
Saudara mau contoh satu lagi? Tuhan, kita lihat dalam Bilangan 12. Dalam Keluaran 4. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Ketika Tuhan mau mengutus Musa, meminta Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Keluaran 4 ayat 10 bilang gini, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata apa, saudara? Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Udah orang lain aja deh Tuhan, jangan aku ya. Saudara, dulu saya tuh di sini waktu youth ada retret namanya Ini Aku Utuslah Aku. Ya, bercandaan anak-anak muda zaman dulu adalah ini aku utuslah dia gitu ya. Kenapa? Kalau ini aku kita gampang semua ini aku gitu kan. Ini aku Tuhan, makasih Tuhan jamah. Siapa yang mau diberkati? Ini aku gitu kan. Siapa yang mau dipulihkan? Ini aku gitu. Siapa yang hari ini mau mendapatkan janji-janji Tuhan? Ini aku. Tapi masalahnya Tuhan gak berhenti situ saudara. Tuhan begitu ketemu kita, Tuhan ada tugas. Begitu kasih tugas kita suruh siapa? Tapi suruh dia aja Tuhan. Kita kan juga kalau diminta doa suka kayak gitu kan saudara. Kamu aja deh yang doa, jangan aku. Ya, kamu aja deh yang pimpin ibadah ini, jangan aku gitu ya. Kita seringkali ini aku utuslah dia gitu ya. Dengan tadi banyak pertimbangan, banyak pemikiran, banyak keberatan dan bilang Tuhan. Saudara, pagi hari ini membuka tema ini sederhana aja saudara. Tuhan mau kita hapus semua Tuhannya itu. Amin. Kenapa? Karena saudara itu datang ke tempat ini. Saudara datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bertemu dengan engkau dengan memberikan sebuah penugasan. Ada tugas saudara. Tugas itu bukan di gereja, tugas itu mungkin di kantor saudara, di bisnis saudara, di keluarga saudara, dimanapun kau berada ada tugas. Tapi tenang saudara, kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan gak kasih kita tangan kosong. Tadi ada kuasa yang sah yang menyertai kita. Makanya firman Tuhan bilang gini, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Ikatnya di mana saudara? Apa yang kamu terikat di, apa yang kamu lepaskan terlepas di, siapa yang ikat di bumi? Yang ada di bumi siapa hari ini saudara? Saudara gak ada di bumi? Kita hari ini melayang-layang gitu ya saudara. Yang ada di bumi kan kita hari ini, bener gak? Makanya firman Tuhan gini, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di. Jadi bukan surga dulu baru bumi kalau kali ini saudara. Kali ini surga nungguin kita dulu, surga ketok palu. Dengan apa yang saudara lakukan. Itulah otoritas. Saudara akan berbicara atas nama Tuhan. Pesan yang keluar dari mulutmu adalah pesan Tuhan. Tindakan yang engkau lakukan adalah tuntunan Tuhan. Saudara menyentuh, meletakkan tangan atas orang yang sakit sembuh. Saudara injak tempat yang orang bilang gak diberkati nih, gak cuan nih, susah nih. Saudara injak tempat itu firman Tuhan bilang apa? Diberikan
kepadamu. Saudara percaya nggak? Kenapa? Karena tadi otoritas, sebuah penugasan. Jadi hari ini jangan merasa kecil saudara. Jangan tadi punya banyak alasan, Tuhan. Saudara Musa itu di hari ketika Tuhan kasih tugas tadi dia punya banyak alasan. Tapi akhirnya dia berkata ya kepada Tuhan. Dan saudara kalau kita lihat dalam bilangan 12, baru sekarang kita lihat bilangan 12. Suatu hari Musa ini bikin kesalahan saudara. Bikin kesalahan. Dan kakak-kakaknya mulai menghakimi dia. Kakaknya Miriam dan Harun mulai menghakimi dia. Seharusnya memang dia salah gitu kan saudara. Dia dihakimi. Tapi Tuhan belain Musa. Kenapa? Kita lihat dalam bilangan 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Nah kalau kita lihat ayat 9-nya, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia kepada kakak-kakaknya Musa ini. Singkat cerita kita tahu bahwa ceritanya Miriam kena kusta hari itu saudara. Buat Tuhan ada kriteria tentang Musa yang gak bisa dijelaskan oleh kakak-kakaknya. Karena menurut kakak-kakaknya mereka lebih baik. Menurut kakak-kakaknya tadi kan mereka lebih bisa bicara tadi. Musa bikin kesalahan, Musa nih selalu deh kayak gini deh gitu ya. Saudara, tapi inilah sebuah otoritas. Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita saudara. Bukannya kita setelah ini enak-enak berbuat salah ya, enggak saudara. Tapi maksudnya gini loh. Even sekalipun di dalam kesalahan kita, sekalipun di dalam mungkin keterbatasan kita, otoritas yang Tuhan berikan itu akan menjadi perlindungan bagi kita. Sehingga hari ini saudara gak perlu takut akan apapun juga. Saudara dan saya kita itu lagi bawa nama Tuhan saudara. Manapun kita berada. Jadi Tuhan akan memastikan saudara diberkati Tuhan. Tuhan akan memastikan janji-janjinya terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam sebuah tugas. Amin. Mungkin pagi hari ini saya hanya mau mengajak kita untuk berkata ya kepada Tuhan. Dan jangan terus berdebat. Atau mungkin terus bilang gini, nanti deh Tuhan, atau mungkin dia aja deh Tuhan. Kita punya banyak pertimbangan kita di sini. Banyak kriteria kita di sini. Kalau hari ini Tuhan sudah berdiri di hadapan kita. Dan kita semua ada di tempat ini hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Artinya Tuhan yang akan memampukan kita. Dari tadi lagunya ya, ada grace, anugerah yang memampukan kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita. Musa bukan orang yang sempurna saudara. Tapi hari itu Tuhan berdiri menjadi pembela bagi Musa di hadapan kakak-kakaknya. Kakak-kakak Musa dengan mudah membaca-baca dosa-dosa Musa gitu. Hari ini mungkin orang-orang di sekitar kita mengerti kekurangan kita, kelemahan kita, baca-bacain dosa kita gitu ya. Saudara tapi gini, kalau saudara ada di dalam sebuah penugasan dari Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tadi orang-orang tadi adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan saudara. Bukan orang-orang yang sempurna. Kita lihat Yesaya 46, ayat 9 dan ayat 10. Tadi kita belajar bahwa bukan kita yang pilih, Tuhan yang pilih kita hari ini. Amin. Dan kenapa Tuhan pilih? Boleh sama-sama katakan tidak tahu. Oke, saya tidak tahu.
Oke, saya nggak ngerti kenapa Tuhan pilih. Dan gini juga saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi Tuhan tahu nggak? Kenapa hari ini Tuhan buat keputusan, Tuhan buat pemilihannya, Tuhan berikan penugasan dalam kehidupan kita. Gini, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Keputusanku akan tergenapi. Dan kehendak Tuhan akan Tuhan lakukan. Dan dia katakan itu dari kapan saudara? Dari zaman purbakala. Ketika Gideon hari itu masih ada di tempat persembunyiannya, Tuhan berkata, hai engkau pahlawan yang gagah, berani. Gideon belum memimpin satu pun perang saudara. Sampai hari itu dia menjadi kepala pasukan yang luar biasa saudara. Sudah terjadi? Belum terjadi. Hari ini ada banyak hal yang belum terjadi. Tapi kalau saudara punya yes kepada Tuhan, Tuhan yang akan bawa kita untuk melihat semua itu terjadi. Wow, saya beberapa hari ini, mungkin minggu belakangan ini gitu ya. Nggak tahu, kita sering banget ngomongin usia emas gitu ya. Lagi duduk gitu ngomongin umas gitu ya. Kemarin terakhir sama Pastor Vincent juga ngomongin umas. Karena yang umas-umas ya boleh senyum aja, nggak usah angkat tangan, senyum gitu ya. Yang udah di atas 55 tahun gitu ya saudara ya. Kenapa? Karena kita kemarin ngobrol tuh gini, umas kita tuh kayak anak muda ya. Umas kita tuh bener-bener energik gitu. Kemarin tuh mereka collab saudara. Tahu gak collabsnya gak tanggung-tanggung sama youth. Saudara bayangin gak? Youth collab sama umas. Terus apa yang mereka lakukan? Apakah mereka hanya beribadah bersama-sama? Enggak saudara. Mereka main balon-balonan. Balon di belakang umas sama balon di belakang youth, mereka harus jalan bawa balon itu. Saudara, malah mungkin kayaknya yang muda-muda kalah kali ya sama yang umas gitu ya. Itu acaranya jam 3 kan waktu itu kan. Umas itu 1:30, Opung udah datang loh. Ya Opung ya. Udah datang dan bilang, wah saya sudah tidak sabar ini mau ikut ibadah dengan youth gitu. Saudara bayangin 1,5 jam lebih awal. Ya. Umasnya pokoknya di sini mukanya semangat-semangat semuanya. Ya, ini saya mau bilang gini saudara, jauh dari kematian. Iya, saya bilang sama umas, ya pokoknya kalau umas-umas tempat lain dipersiapkan untuk mempersiapkan hari kematian gitu ya. Di sini nggak usah dipersiapkan hari kematian. Kalau udah waktunya pergi pasti pergi. Yang penting kalau kita masih ada berarti kita masih punya banyak tugas. Amin. Makanya karena umasnya tuh fokusnya tugas dari Tuhan, semangat-semangat saudara. Kemarin retret jam 2 pagi katanya belum tidur gitu ya. Masih karaokean, masih joget-joget gitu. Aduh pokoknya ya pagi-pagi udah berenang. Saudara tahu kan berenang di puncak itu dinginnya kayak gimana kan. Ini mereka berenang disuruh. WBI juga kemarin kan WBI juga rata-rata sudah hampir juga gitu ya. Itu nggak mau naik gitu ya. Kayak anak saya kalau lagi berenang nggak mau disuruh berhenti gitu. Enggak, kita masih mau berenang. Saudara bayangin itu orang tua loh. Saudara, apa yang membuat orang tua kita bersemangat? Karena masih punya banyak tugas. Hari ini kalau kita udah gak tahu mau ngapain lagi hidup, itu yang bikin kita kayaknya udah Tuhan cepat panggil aku. Gitu ya. Saudara saya berdoa, gak ada yang di sini berdoa Tuhan cepat panggil aku ya. Saudara itu namanya doa putus asa. Bukan doa pengen ketemu Tuhan. Benar? Jangan saudara ngomong gini, aku rindu kekasih jiwaku Tuhan. Saudara udahlah. Pasti saudara lagi capek deh sama masalah hidup deh. Iya enggak? Makanya minta cepet-cepet meninggal ya.
bahasa anak saya bukan meninggal, meninggoy katanya. Apa pokoknya bahasanya gitulah ya saudara ya. Saudara, kenapa orang udah gak semangat hidup? Ya karena itu. Saudara, hari ini kita pulang dengan satu kebenaran, kita bawa tugas. Kalau Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih kita otoritas. Dan kita harus bangkit dengan otoritas yang Tuhan berikan. Amin. Jangan ada lagi yang bilang, saya gak tahu harus ngapain, saya gak tahu harus buat apa. Saudara, banyak hal yang kita bisa kerjakan hari ini. Amin. Kita mau lihat terakhir dalam Yesaya 6. Nah ini beda nih saudara. Tadi kan dari tadi kita lihat contoh ah Tuhan ya saudara. Yesaya 6. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, saya undang pemusik bisa maju ke depan. Yesaya 6 ayat 8. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku apa? Ini aku, utuslah aku. Saudara, siapa yang merasa hidupmu hari-hari ini berat? Tanggung jawab yang engkau gendong, yang ada di pundakmu hari ini begitu berat. Dan kadang-kadang saudara berkata, aku capek Tuhan, aku gak kuat. Bahkan mungkin kita bilang, aku gak ngerti aku harus buat apa lagi. Saudara, izinkanlah firman Tuhan hari ini datang kepada saudara. Ya, untuk saudara. Firman Tuhan ini bilang bahwa kalau Tuhan yang kasih kita tugas, Dia yang akan memampukan kita untuk melewati semuanya. Semua yang tadi saudara perkatakan sepertinya berat, saya gak mampu, saya gak kuat. Saudara, kalau hari ini itu datang dalam kehidupanmu, Tuhan yang akan kasih kemampuannya. Mungkin gampangnya kita ngomong sama Tuhan seperti tadi, Tuhan, kalau engkau ada, kenapa kayak gini keadaannya? Tuhan, yang lain aja lah Tuhan, kayaknya aku belum siap. Dan kayaknya aku gak akan siap. Tuhan, aku kan yang paling kecil. Tuhan, aku ibu rumah tangga biasa. Tuhan, aku punya banyak kegagalan. Tuhan, orang aja semua pada marah sama aku. Orang aja semua kecewa sama aku. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini sangat sederhana. Tuhan hanya mau kita berkata, ini aku. Utuslah aku. Dan aku akan tetap melakukan tugas yang kau berikan dalam kehidupanku. Boleh jemaat Tuhan bangkit berdiri.